Halo teman-teman sekelas, namaku Brenda sebagai Financial Content Creator. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang saving strategy. Biar nyambung, aku saranin teman-teman dengerin dulu ya episode sebelumnya yaitu The Art of Budgeting. Di episode The Art of Budgeting, aku suggest teman-teman untuk mulai budgeting dengan angka 50, 30, 20. Di mana 50%-nya untuk kebutuhan yang sifatnya wajib, 30%-nya untuk keinginan pribadi kita, dan 20%-nya untuk saving. Kita langsung ambil contoh ya. Misal nih, gaji sekarang 5 juta. Seandainya sebulan tuh bisa nabung 20%. Berarti hasil tabungan sebulan senilai 1 juta. Ini 1 juta ini tuh mau diapain? Didiamin aja atau gimana? Kalau aku nih ya, tabungan itu selalu pertama aku alokasiin sebagai dana darurat. Bayangin deh, seandainya 5 juta tadi tuh kita habiskan semua untuk kebutuhan dan keinginan kita. Lalu tiba-tiba laptop kita rusak nih, harus dibawa servis. Terus bayarnya gimana dong? Solusinya kan minjem duit kan, paling sama orang tua atau saudara. Tapi nggak semua orang tuh punya privilege loh, kayak punya support system tadi. Boro-boro mau minjem kan, yang ada malah mereka minjemnya ke kita. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada pasti. Kesimpulannya, memang sudah jadi keharusan kita untuk bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Jangan sampai malah merepotkan orang lain di kemudian hari. That's why kita udah harus mulai ngumpulin dana darurat. Konsep dana darurat tuh dana yang dipakai dalam kondisi mendesak. Misalnya buat repair laptop, buat dana pegangan kalau amit-amit di PHK, atau bisa buat dana berobat juga. Macam-macam lah ya kondisi darurat tiap orang ini. Berapa sih dana darurat yang ideal dikumpulkan? Pertama, kita harus hitung dulu nih berapa pengeluaran kita sebulan. Taruhlah misalnya 4 juta spending dalam sebulan. Selanjutnya, ada 2 kondisi yang dipertimbangin. Aku sebutnya kondisi A dan kondisi B ya. Kondisi A ini berdasarkan jumlah tanggungan. Tanggungan ini kan bisa berupa tanggungan biaya hidup anak atau biaya hidup orang tua. Logikanya, makin banyak tanggungan kita, makin gede juga pos dana darurat karena kebutuhan yang ditanggung makin besar. Kondisi yang kedua, kondisi B, itu berdasarkan tipe penghasilan kita. Income kita ini tetap atau fluktuatif sih? Seberapa aman sih income kita? Makin fluktuatif jumlah income kita, idealnya makin banyak juga dana darurat yang dikumpulin. In case dana darurat tadi tuh buat cover kebutuhan di mana income kita lagi seret. Contoh, kalau teman-teman nggak punya tanggungan dan income-nya tetap, dana darurat yang dikumpulin tuh sebesar 3-6 kali kebutuhan bulanan. Tapi kalau kalian punya tanggungan 1 orang, atau ternyata income kalian tuh naik turun, fluktuatif, itu dana darurat yang dikumpulin bisa dinaikin jadi sebesar 6-12 kali kebutuhan bulanan. Kalau aku sendiri ya, dana darurat ini tuh ngebantu banget waktu masa-masa aku baru resign dan jadi full-time content creator. Dengan punya dana darurat 12 bulan, aku jadi punya kesempatan bebas berkreasi dan konten selama 12 bulan tanpa khawatir biaya kebutuhan sehari-hari. Dan pada masa-masa itu memang pendapatanku masih belum tetap ya. Cara kumpulin dana darurat gimana? Misalnya nih, tadi kita udah hitung ya, kebutuhan bulanan kita sebulan 4 juta. Kalau mau start kumpulin dana darurat 3 kali, berarti kan harus ngumpulin total 12 juta. Ini memang kelihatannya gede ya, 12 juta. Tapi kita nggak perlu langsung kekumpul semuanya kok. Bertahap aja. Dari yang realistis, mulai nyisihin 5-20% dari saving tadi. Terus naikin alokasi dana daruratnya tiap kita punya uang lebih. Misalnya, waktu kenaikan gaji atau dapat bonus tahunan. Ngumpulin dana darurat ini tuh kayak nyicil nabung buat keperluan dadakan kita, biar nanti tuh nggak tiba-tiba membengkak aja. Selain konsisten nabung, tips lain biar cepet ngumpulin dana darurat tuh ya nambah income kita. Seperti yang aku bilang, self-development itu jadi satu cara kita untuk ningkatin income kita. Aku selalu merasa ya, untuk kita anak-anak muda, penting banget untuk stay hungry for the knowledge dan upgrade skill kita. Dari skill basic kayak skill komunikasi, bahasa Inggris, skill Excel, atau skill yang sifatnya spesifik nih. Misalkan teman-teman mau belajar coding, videografi, fashion design, animation, sampai juga bisa buat spesifikasi yang menunjang karir, kayak sertifikasi CFP, CFA, CFP, CPA. Nah, kalau memang belum kekumpul modalnya, teman-teman bisa mulai belajar dari website yang ngasih kelas gratis.
Dan menurutku yang gak kalah penting, niat dan effort tuh penting banget sih dalam self development ini. Jadi memang harus ada motivasi dari diri sendiri untuk ngulik-ngulik gitu. Aku pas awal-awal ngebangun karir, aku punya 2 kerjaan. Weekday kerja kantoran nih. Nah, weekendnya jadi anak event. Kan sebelum COVID itu memang banyak ya event-event yang butuh tenaga kerja part-time. Tapi semenjak COVID sekarang jadi serba digital semuanya. Bahkan sosmed aja nih ya, sekarang udah gak jadi cuma platform buat sharing foto atau bertukar kabar kan. Zaman sekarang banyak orang yang udah mulai nganggap sosmed ini sebagai portfolio mereka, termasuk aku. Aku jadiin sosmed sebagai media personal branding aku. Caranya dengan mulai konsisten sharing sesuai dengan minat, pengetahuan, dan pengalaman kamu. Ini bukan hal yang mustahil loh untuk jadiin sosmed sebagai platform untuk nambah income kita. Selain itu, teman-teman juga bisa mulai melirik part-time di dunia digital. Menurutku part-time yang oke ya dari sisi income dan dari sisi pengalaman yang didapat tuh yaitu di part-time di crypto world. Kalau kita lihat website ya, teman-teman bisa coba buka nih website angel.co, terus website cryptocurrencyjobs.co, website crypto.jobs atau web3.career. Itu tuh kalau kita lihat banyak banget lowongan kerja di mana range skill tenaga kerja yang mereka cari tuh beragam. Ada yang butuh background IT, desain, marketing, content creator, public relation. Dan besaran gaji yang mereka tawarkan juga tergantung dari jenis project dan pengalaman kita ya. As you guys know, project crypto kan banyak banget ya di luar sana, bahkan jumlahnya ribuan sekarang. Ada yang legit, tapi yang jelek juga gak kalah banyak. Kalau project-project legit, bergengsi, mereka biasanya berani bayar lebih buat tenaga kerjanya. Contohnya nih ya, ada temanku yang baru mulai nyemplung di dunia kripto tuh sejak pertengahan tahun lalu, 2021 ya. Awalnya tuh dia mulai kerja jadi community manager project DeFi di Binance Smart Chain. Seingatku waktu itu gajinya berkisar 600 sampai 800 dolar per bulan. Dan ini part time ya. Jadi dia fleksibel jam kerjanya. Terakhir kabarnya di Januari tahun 2022 ini dia udah pindah lagi nih. Tetap jadi community manager tapi di project crypto yang lain. Dia sekarang di project blockchain layer 1 dengan gaji mencapai 3.000 dolar per bulan. Ini mantap sih income-nya, 3.000 dolar per bulan. Nah, kalau yang ini tuh dia udah full time karyawan ya, kerjanya dari Senin sampai Jumat. Tapi karena serba digital kerjanya, jadi bisa remote working. Menurutku dengan kita coba side hustle di Crypto First ini, selain kita dapat ilmu tentang teknologi baru blockchain, kita juga bisa nambah networking dan melatih communication skill kita dalam bahasa Inggris. Aku pribadi percaya ya, kalau cryptocurrency dan blockchain ini bakal lebih banyak adopsi penggunaannya di masa mendatang. Cara kedua, biar lebih cepat nih kekumpul dana daruratnya, teman-teman harus bisa cari opsi untuk hemat. Misalnya tinggal bareng ortu atau cari teman sharing buat tempat tinggal. Terus mulai biasakan naik kendaraan umum dan kurang-kurangin jajan-jajan yang nggak penting. Kalau duitnya udah kumpul, ada beberapa opsi buat alokasi dana darurat. Yang pertama, deposito. Deposito ini punya karakteristik fixed return ya. Besaran bunga deposito ini juga beragam, tergantung dari banknya. Tiap bank ini bisa ngasih angka yang berbeda dan angkanya juga bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan suku bunga Bank Indonesia yang ditetapkan berdasarkan beberapa kondisi seperti tingkat inflasi, kebijakan moneter, dan faktor ekonomi lainnya. Kalau kita lihat ya, beberapa bank digital zaman sekarang nawarin platform deposito yang easy to use, terus bisa dilakukan online dalam satu aplikasi dengan minimum deposito yang terjangkau angkanya. Bahkan mereka juga ngasih return yang cukup berani ya, kayak bunganya tuh ada yang 8% per tahun. Ada yang nanya, ini aman gak sih? Kalau kita lihat nih ya, dari kebijakan penjaminan LPS, sebenarnya angka yang dijamin sama LPS itu ada batasannya. Uang kita dijamin LPS tuh maksimal 2 miliar per nasabah, dengan jumlah bunga yang dijamin tuh 3,5% untuk bank umum dan bank digital. Sedangkan kalau untuk bank perkreditan rakyat, BPR, itu tuh 6% yang dijamin. Terus ya, perlu diingat deposito itu juga ada locking period, jadi yang bisa kita atur mau bulanan atau tahunan jatuh temponya. Teman-teman perlu perhatikan juga ya, ada bank yang kenain penalti kalau kita tarik dananya lebih awal dari tanggal jatuh tempo deposito. Tapi ada juga bank yang punya kebijakan tanpa penalti, yang artinya bisa kita tarik sewaktu-waktu depositonya.
Contohnya nih, bank digital Line Bank, mereka punya fitur deposito yang bisa kita tarik kapan aja tanpa kena penalti kalau misalkan kamu butuh dana tersebut. Selain deposito, bisa juga pertimbangkan untuk alokasi dana darurat di reksadana. Reksadana ini juga dikelola sama manajer investasi profesional ya. Kalau tujuannya untuk dana darurat, lebih cocok penempatannya di produk reksadana pasar uang, RDPU, atau reksadana pendapatan tetap, RDPT. Teman-teman bisa juga cek historical return produk reksadana sebelum membeli ya. Reksadana ini juga terjangkau, sekarang udah bisa dibeli mulai dari 100.000, bahkan ada yang bisa dibeli dari 10.000. Nah, platform yang bisa dipakai tuh seperti Bibit atau Ajaib ya. Biasanya kalau kita mau withdrawal reksadana tadi, misalnya kita mau jual nih, terus kita mau withdrawal uangnya ke rekening kita, itu tuh ada masa tunggu 1-7 hari tergantung dari jenis reksadananya. Nah, setelah dana daruratnya terkumpul, nextnya yang penting untuk dimiliki tuh proteksi asuransi ya. Karena we never know kapan sih sakit dan musibah datang. Dan mungkin aja dana darurat yang udah kita kumpulin itu tuh nggak cukup untuk biaya berobat. Saranku untuk teman-teman yang fresh grade bisa manfaatkan dulu ya fitur BPJS atau benefit asuransi dari kantor. Kalau teman-teman yang start on business, mau nggak mau ya harus mulai nyisihin uang buat bayar premi asuransi sendiri ya. Jenis asuransi pun bisa dipilih berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang umum kan ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini tuh buat individu yang punya tanggungan seperti anak, orang tua. Jadi uang pertanggungan asuransinya akan cair ketika pemilik asuransinya meninggal gitu. Selain itu, yang umum biasanya ada asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan ini umumnya akan membayar biaya kesehatan atau perawatan pemegang asuransi kalau mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Nah, teman-teman nantinya juga akan dihadapkan pada pilihan nih. Mau beli produk asuransi tradisional atau produk asuransi unit link. Biasanya ada pilihan mau bayar tiap bulan atau mau bayar sekaligus tahunan. Masing-masing asuransi nih, mau tradisional atau unit link punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dari segi harga dan manfaat. Karena asuransi tradisional ini dia itu kan murni manfaat asuransi full ya. Jadi walau kita bayar preminya lebih murah, tapi manfaat pertanggungan asuransi yang kita dapat tuh bisa jauh lebih gede daripada asuransi unit link. Dengan kata lain gini nih, 500.000 kalau kita belikan asuransi tradisional akan dapat manfaat pertanggungan lebih gede dibandingkan manfaat dari premi 500.000 di asuransi unit link. Karena asuransi unit link ini selain manfaat asuransi, dia tuh ada alokasi juga buat investasi. Investasi di sini tuh untuk nilai lindung ya. Jadi seandainya kita mau cuti nih bayar premi asuransi unit link kita, polis kita tuh nggak langsung mati. Beda ya sama asuransi tradisional. Kalau di asuransi tradisional kita nggak bayar premi asuransi kita sekali aja, ya udah hangus dia tuh asuransi, nggak bisa diklaim lagi. Walaupun asuransi unit link ini punya alokasi investasi, tapi kalau kita perhatikan ya teman-teman, return investasi mereka sebenarnya nggak lebih baik juga dari return investasi seandainya kita beli sendiri produk reksadana. That's why menurutku, mindset asuransi itu sebagai investasi adalah mindset yang tidak tepat. Asuransi ya seharusnya jadi proteksi aja. Aku nggak bilang asuransi unit link ini jelek ya, karena unit link ini punya kelebihan, seperti yang aku mention tadi, dia ngasih keringanan untuk cuti bayar premi. Terus nilai premi yang akan kita bayar tiap tahun ini juga akan tetap angkanya. Sedangkan kalau asuransi tradisional, nilai preminya itu akan naik tiap tahunnya mengikuti kenaikan umur kita. Gitu. Jadi beli yang mana nih? Saranku beli asuransi itu harus sesuai dengan kemampuan kita ya. Misalnya nih, kita cuma ada budget 300.000 nih per bulan sekarang. Dan kita pengen manfaat proteksi asuransi kesehatan yang maksimal. Menurutku lebih baik untuk ambil asuransi yang tradisional. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya. Sekarang kan udah clear nih soal dana darurat, terus juga soal asuransinya. Next episode kita akan belajar macam-macam instrumen investasi. Stay tune, bye-bye.